Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya di sana ya. Alhamdulillah Pak Juang di sini keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah juga Pak Juang bisa masih mengupload video terus, membuat video buat kalian khususnya ya. Ini dalam rangka untuk memenuhi ya semua materi yang belum tercover. Jadi video Pak Juang kali ini akan membahas mengenai matematika wajib ya. Berarti yang akan mempelajari adalah khususnya kelas 11 IPA 1, kelas 11 IPA 4, dan kelas 11 IPA 5. Di video pembelajaran Pak Juang ini itu nggak ada di kuis, nggak ada kuisnya, alias tidak ada tugas yang wajib kalian kerjakan di web e-learning, enggak ada. Jadi video Pak Juang ini hanya untuk melengkapi hanya untuk melengkapi materi yang belum tercover semuanya. Karena kan pembelajaran daring itu seminggu itu misalnya matematika hanya ada 1 kali pertemuan kan, kita di jadwal yang sudah dibuat oleh sekolah itu kan, matematika peminatan pun juga hanya 1 kali dalam seminggu. Jadi tidak cukup pertemuannya untuk mengcover semua materi yang ada. Sebenarnya kemarin sudah selesai semua bab yang kita pelajari, namun subbab yang belum kita pelajari itu masih beberapa. Jadi nanti mungkin ada sekitar 2 video atau 3 video yang Pak Juang upload dan bisa banget untuk sumber belajar kalian ya. Jadi kalian bisa searching dimanapun, nggak cuma Pak Juang, nggak cuma di YouTube channelnya Pak Juang ini, tapi dimanapun bisa. Pak Juang bikin ini ya khusus buat kalian, karena memang kewajiban Pak Juang itu harus menjelaskan materinya, harus selesai semua, tercover semua. Ya alhamdulillah sekarang udah ada metode seperti ini kan, malah jadi enak, bisa pakai video, bisa pakai modul dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, video Pak Juang yang bikin kali ini akan membahas mengenai turunan. Berarti malah balik lagi ya, kemarin kita udah membicarakan integral, tapi Pak Juang akan membicarakan tentang turunan subbab yang membicarakan mengenai mempelajari fungsi naik dan turun, Nah, nanti kayak apa? Ini akan kita pelajari di video pembelajaran kali ini. Oke, tetap silahkan bisa sambil kalian rebahan, bisa sambil kalian ya disambi apapun. Yang penting bukan disambi makan ya kan puasa. Yang penting tetap bisa kalian pelajari bareng aja sama Pak Juang di papan tulis bagian belakang ya. Mulai ya, kita akan mempelajari fungsi naik dan turun. Fungsi naik dan fungsi turun, apa yang naik sama turun ya? Kayak jalanan aja. Bukan, jadi kita akan mempelajari suatu grafik fungsi yang naik seperti apa, yang turun itu seperti apa. Tapi sekali lagi di sini nggak gambar kita nggak gambar grafik. Kita hanya diminta tahu kondisi kapan sih fungsi itu dinyatakan naik, kapan sih fungsi itu dinyatakan turun. Nah intinya itu syaratnya apa. Jadi nanti kalian akan menjawab soalnya itu menggunakan interval. Apa interval itu? Interval itu adalah range. Sama adik kalau ditanya, apakah rasa ikan asin? Rasanya asin. Interval itu adalah batas. Range itu kan batas. Misalnya batasnya dari angka 1 sampai angka 5. Nah berarti itu interval. Jadi intervalnya itu misalnya batasnya dari angka 1 sampai 5. Berarti angkanya adalah di antara angka 1 sampai 5 itu. Pada angka 2, 3, 4. Itu namanya interval atau range atau batas ya. Seperti itu, nanti kalian akan menjawab soalnya itu seperti itu. Tapi ya jelas kalian harus tahu kondisinya seperti apa, syaratnya fungsi naik itu kayak gimana, syaratnya fungsi turun itu kayak gimana kan gitu. Nah sebelum kita masuk ke syarat ya Pak Juang kasih tahu dulu gimana sih
fungsi itu naik dan gimana sih fungsi itu turun. Ya, Pak Juang gambarin grafiknya nih. Karena memang harus digambar grafiknya kalau kalian mau tahu fungsi itu naik apa turun. Misal Pak Juang gambar grafik sembarang aja, misal kayak gini nih. Grafik itu digambarnya di koordinat kartesius ya, berarti ada sumbu X dan sumbu Y ya. Ini sumbu X, nolnya di sini kan. Kalau Pak Juang punya grafik yang linear, berarti kan lurus ya, garis lurus. Nah, gambar grafik itu harus dimulai dari kiri. Ini dari kiri, kiri ya, kiri ke kanan. Jadi misal Pak Juang punya grafiknya ini dari kirinya kayak gini, Pak Juang kan gambar dari sini nih, terus ke arah sini. Berarti grafik ini atau garis ini itu adalah fungsi yang turun, karena Pak Juang gambarnya dari atas ini ke bawah. Berarti ini dia turun, arahnya turun. Ini fungsi turun. Tapi kalau Pak Juang gambarnya kok dari sini ke arah atas ini, nah berarti itu adalah fungsi naik. Misal kayak ini. Nah, garis yang merah ini Pak Juang gambarnya dari bawah sini, ya kan? Terus ke atas sana. Nah ini berarti fungsinya bukan turun. Kan Pak Juang gambarnya dari sini ke arah sana kan dia naik terus ya, naik. Arah panahnya ke atas, arah naik. Ini fungsi naik. Jadi kalau fungsinya linear atau x-nya pangkatnya 1, itu garis berupa garis. Nah sekarang misal Pak Juang gambar yang fungsinya kuadrat. Ini sumbu X, ini sumbu Y, nolnya di sini ya. Nah, Pak Juang mau gambar fungsinya kalau fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat itu x-nya pangkatnya berapa? 2. Nah, kalau kita gambar fungsinya x-nya pangkat 2, x kuadrat min 5x min 6 misalnya. Itu kalau kita gambar di koordinat kartesius itu bentuknya nanti akan menjadi apa? Parabola, kurva. Ya, bukan garis, tapi kurva, lengkung ya. Nah, misal Pak Juang bikinnya dari sini nih. Ini kayak gini. Nah, ini kurva nih namanya nih. X kuadrat bla bla bla. Nah, kalau kayak gini itu Pak Juang berarti dari atas ke bawah. Nah, fungsinya ini dikatakan turun. Ini turun nih. Nah, tapi dia punya titik di sini. Nah, waktu Pak Juang sampai titik di sini, dia kan berubah jadi dari bawah ke atas. Nah berarti dia naik. Berarti kalau fungsi kuadrat itu punya ini 2 kondisi. Dia pertamanya dari atas ke bawah, berarti dia turun sampai titik ini, kemudian dia berubah jadi dari bawah ke atas, dia naik. Dan nanti pertanyaannya, kapan fungsi itu dikatakan naik, kapan fungsi itu dikatakan turun. Nah, nanti ada intervalnya. Mana intervalnya di mana? Kalau di grafik ini bisa kita lihat. Interval itu nanti angka yang ada di sini. Angka di sini berapa? Misal di sini angkanya 3, misal. Nah, jadi nanti sampai dari sini, sampai sini titik ini adalah x-nya 3. Nah, berarti ini adalah perubahan atau namanya stasioner ya. Nanti ada nilai stasioner, ada titik stasioner, artinya di situ adalah titik di mana fungsi itu berubah dari tadinya naik jadi turun ataupun kebalikannya, turun jadi naik. Itu namanya titik stasioner. Kalau titik itu selalu x, y, kalau nilai itu selalu satu angka aja ya. Jadi batasnya itu ya 3 ini nanti. Rentangnya dari mana ke mana nanti kita pelajari langsung aja di soalnya ya, biar lebih jelas. Tapi intinya kalau kalian menggambar grafik nih, misalnya yang fungsi kuadrat ya, nah ini nanti adalah dia pertamanya ini turun, kemudian stop sampai sini dia naik. Ini namanya fungsi turun, dan ini namanya fungsinya naik.
ya. Ini kalau x-nya kuadrat. Kalau x-nya pangkat 3 juga bisa jadi. Ini salah satu punya yang x pangkat 3. Ini kalau ada yang membuka ke atas, ada yang membuka ke bawah ya, sama aja. Kalau misalnya Pak Juang mau gambar yang kurvanya itu enggak U gini, tapi M gini, itu sama aja. Dia naik dulu terus dia turun, sama aja ya. Yang penting kalian tahu nanti di batas mana tuh fungsinya itu turun, mana sama fungsinya itu naik tuh di batasnya mana. Kayak gitu. Jadi misal kalau yang pangkat 3 x-nya ini nolnya di sini. Nah kalau x-nya pangkat 3 nanti kayak gini fungsinya gambarnya biasanya ya. Nanti ada lagi. Nanti kita harus tahu kapan fungsinya itu naik, kapan fungsinya itu turun. Kalau ini fungsinya naik terus, fungsinya naik. Nah, misalnya tentangnya di sini misalnya 4. Jadi yang penting nanti kalian akan mempelajari di video kali ini adalah cara mencari interval di mana fungsi itu naik dan di mana fungsi itu turun. Intronya seperti ini. Nanti syaratnya Pak Juang tulis ya, syaratnya dulu. Kalau nggak tahu syaratnya, kita nggak bisa cari intervalnya nanti ya. Ini masih ada sangkut pautnya dengan turunan. Jadi kalian harus bisa menurunkan suatu fungsi seperti biasanya. Oke, Pak Juang tulis di sini ya. Untuk syarat fungsi naik itu gimana, syarat fungsi turun itu gimana. Fungsi itu dikatakan naik itu adalah turunannya f aksen x-nya itu lebih dari 0. Kalau syarat fungsinya turun, fungsi itu turun itu adalah f aksen x, turunannya itu kalau ini lebih dari, berarti kalau turun kurang dari 0. Ini ya, yang perlu kalian catat tuh. Kalau syarat fungsi naik itu f aksen x-nya lebih dari 0. Kalau syarat fungsi turun, f aksen x-nya kurang dari 0. Berarti kalau syarat fungsinya naik itu nilai f aksen x atau nilai turunannya harus lebih dari 0 alias positif. Lebih dari 0 kan positif kan? Lebih dari 0 itu 1, 2, 3. Angka yang lebih dari 0 kan angka positif kan? Kalau syarat fungsi turun itu kebalikannya, yaitu kurang dari 0. Turunannya itu nilainya harus kurang dari 0 alias negatif. Jadi nanti kalian akan bisa menentukan kapan fungsi naik dan kapan fungsi turun dengan syarat ini ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita lanjut aja ke contoh soal. Oke. Ini dulu contoh soal nomor 1 ya. Nanti soalnya daripada Pak Juang panjang nulis di sini, nanti muncul di sini soalnya. Ya. Kita akan menjawab soal pada interval manakah fungsi x kuadrat, fungsinya adalah x kuadrat min 2x plus 1 dikatakan naik atau turun. Nah, pada interval manakah fungsi x kuadrat min 2x plus 1 itu dikatakan naik atau dikatakan turun, itu pas kapan? Gitu ya. Oke, kita jawab ya. Maka kita cek dulu syaratnya. Kalau naik itu tadi syaratnya adalah f aksennya lebih dari 0. Kalau turun itu syaratnya f aksen x-nya kurang dari 0. Maka kita harus menurunkan fungsi ini. Berarti ini f aksennya berapa? F aksen x-nya adalah x kuadrat, kita turunkan gimana? Turunan deh, bukan integral ya. Jadi ini 2 kali 1 2, x-nya kita kurangi 1, turunan, jangan lupa. Berarti x pangkat 1 min 2x, kita turunin min 2x, kita turunin jadi min 2. Turunannya adalah f aksen x 2x min 2 ya. Nah, kita nolkan, kita sama dengan kan 0 karena tadi kan dimintanya syaratnya lebih dari 0 atau kurang dari 0. Maka kita sama dengan 0 dulu.
Kemudian kita cari X nya berapa. Yuk kita sama dengan 0. 2X min 2 berarti 2X sama dengan min 2 nya pindah kiri 2 ya. X nya ketemu berapa? 1. Ini 1 lah, 2 dibagi 2. Nah ini penting, X1 ini penting karena kita akan menaruh X sama dengan 1 ini di suatu garis bilangan ya, suatu garis bilangan. Setelah kita nyari ini, dinolkan tadi ya, diturunin dulu, kemudian dinolkan. Setelah kita dapatkan X sama dengan 1, ini X sama dengan 1 ya, 1 sama dengan X kan sama aja, X sama dengan 1 ya. Setelah kita dapatkan ini, X sama dengan 1, kita buat garis bilangan. Setelah itu, garis bilangan tahu bang? Yang panjang nih. Tapi nggak usah semua angka ditulis, minus sama plusnya nggak usah semua ditulis, tapi yang penting ada angka satunya kayak gini. Kita tulis setengah aja nih, angka satunya di sini. Ini angka satu ini dari ini ya. Kalau ini nanti X sama dengan 3 ya ini 3. Nah sekarang kita akan menuliskan mana yang positif, mana yang negatif, daerah mana sih yang positif, daerah mana yang negatif. Dengan cara kita harus memasukkan suatu angka di kanannya 1 bebas, atau suatu angka di kirinya 1 angka bebas, kita masukkan ke F aksen, bukan ke sini ya, ke F aksen. Kalian pilih aja random angka yang gampang aja, nggak usah koma, nggak usah per, tapi angka yang di kanannya 1 sama di kirinya 1. Nanti itu akan menjadikan dia berdaerah positif atau dia berdaerah negatif. Contoh nih, kita mau ambil yang di kirinya 1 dulu. Angka yang mudah di kirinya 1 itu angka berapa? 0. Kan kalau kita masukin X nya 0 kan lebih gampang daripada minus berapa. Di kirinya 1 itu artinya ya ada 0, ada min 1 dan lain-lain ya. Kalian pilih aja satu angka. Nih, kita masukkan ke F aksen ya. F aksen X. Tadi apa nih F aksen X nya? 2X min 2. Berarti kalau kita masukkan 0, F aksen 0 berarti 2 kali 0 min 2 hasilnya berapa? 2 kali 0, 0 ya, minus 2, 0 dikurangi 2, min 2. Min 2 itu positif apa negatif? Negatif. Berarti daerah di kirinya 1 itu adalah daerah yang negatif. Terus kita pilih angka di kanannya 1 biar kita bisa nandain ini plus apa min. Berapa? Angka 2 aja ya. F aksen 2 kita masukin angka 2 ke sini. 2 kali 2 min 2 berapa? 2 kali 2 4, perkalian dulu loh ya, dikurangi 2, 4 kurangi 2 itu positif apa negatif? Positif. Nah berarti di sini daerahnya positif. Ini loh, ini kan negatif 2 itu kan kurang dari 0 kan, nah ini negatif, ini positif. Jadi bisa dilihat aja nih tandanya kan beda. Nah di sini nih kalian bisa menjawab soalnya nanti dengan cara gambar ini. Jadi kalian harus mengetahui intervalnya di mana. Batasnya tuh angkanya 1. Nah tadi kita cek syaratnya, ini minus, ini plus. Nah berarti kita buat intervalnya dengan cara gini. Kalau kalian udah menyelesaikan sampai sini, nah kita simpulkan sekarang. Ini udah mau selesai nih, tinggal kita simpulkan. Jadi di mana intervalnya waktu fungsi ini dikatakan naik itu kapan, fungsi ini dikatakan turun itu kapan. Kita bisa jawabnya lewat gambar ini. Nah ini minus, ini plus, tengahnya angka 1 dari sini tadi. Nah kita tuliskan di sini X, di sini X. Terus kita kasih tanda kurang dari. Nah ini nanti jadi intervalnya. Jadi nanti X kurang dari 1 itu adalah minus, yang plus
Rules itu adalah 1 kurang dari X, atau kalau X yang di depan berarti X lebih dari 1 ya. Kalau dibaca dari ini berarti 1 kurang dari X, kalau dibaca dari kanan berarti X lebih dari 1. Ini kan lebih dari, kalau dilihat dari sudut pandang X nya, jangan sampai salah. Jadi kita simpulkan bahwa fungsi naik itu jika maka jadi fungsi naik saat fungsi naik itu f aksen lebih dari 0. Kalau lebih dari itu berarti positif. Saat kapan? Saat ini, interval ini. Nah, ini kamu tulis saat X lebih dari 1. Fungsi naik itu saat X lebih dari 1. Kalau fungsi turun saat kapan? X nya fungsi turun itu f aksen X kurang dari 0, berarti negatif. Berarti saat X nya kurang dari 1. Ini jawabannya. Fungsi naik saat X lebih dari 1, fungsi turun saat X kurang dari 1. Ada 2 jawaban. Iya, karena apa? Ditanyakannya adalah kapan interval fungsi ini dikatakan naik dan kapan interval fungsi ini dikatakan turun. Jawabannya fungsi naik saat X lebih dari 1, fungsinya turun saat X kurang dari 1. Udah selesai, kalian jawabnya ini. Kalau di pilihan ganda ditanyakannya seperti ini, ya kalian pilih fungsinya naik saat ini kan. Biasanya di pilihan ganda cuma ditanyakannya satu doang. Misalnya kapan fungsi X kuadrat min 2X plus 1 dikatakan naik, gitu aja. Jadi kalau dikatakan naik ya jawabnya cuma ini aja, X lebih dari 1 saat X nya lebih dari 1. Jadi kalau X nya itu angkanya 2, 3, 4, 5, nah itu nanti fungsinya naik. Jadi misalnya Pak contohin gambarnya di sini. Gambar untuk nomor 1 itu kayak gini. Nah, jadi tadi ada angka 1 di sini. Coba Pak ngasih angka 1. Jadi grafiknya tuh gini. Grafiknya kurang lebih seperti ini. Untuk gambarnya tuh kayak gini nih. Ini sumbu X-nya di sini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Soalnya gini kan, ini ada angka 1, ada angka 1. Jadi fungsi ini Pak gambar tuh kayak gini. Nah, terus kapan fungsi itu dikatakan naik? Kalau X-nya lebih dari 1. Ini kalau X-nya ini lebih dari 1, angkanya 2, 3, 4, nah dia naik nih. Dari bawah sini naik, terus dia jadi naik tuh. Naik sampai tak terhingga. X-nya lebih dari 1 itu kan sampai bilangan tak terhingga. Naik terus. Tapi kalau yang ini fungsi dikatakan turun saat X-nya kurang dari 1. Ini X-nya kurang dari 1 ke kiri 0 min 1 itu fungsinya turun dari atas ke bawah, stop sampai sini. Nah, ini dia turun. Nah, jadi 1 ini adalah titiknya. Ini adalah titik stasioner namanya. Batasnya itu angka 1, maka angka 1 itu penting nih. 1 itu diambil dari mana tadi? Dari turunannya, ini diturunin, terus X-nya di F aksen X-nya dinolin, turunannya dinolkan, dapetin X-nya. Nah, inilah nanti batas 1 ya. Oke, nanti contoh soal nomor 2 tak contohin lagi ya. Ke nomor 2 soalnya adalah ini. Pada interval manakah fungsi X kuadrat min 6X plus 8 itu dikatakan naik? Nah, pertanyaannya dikatakan naik aja. Ini nanti jawabannya jadi fungsi naik saat kapan? Karena soalnya adalah dikatakan naik. Kalau dikatakan turun ya jawabannya nanti harus kalian cari yang turun aja, kesimpulannya fungsi turun saat kapan. Oke, ya, kita turunin F aksen E sama dengan berapa nih? 2X X kuadrat turunin 2X
min 6x turunin min 6 plus 8 turunin 0. Ya. Oke, kita nolkan turunannya. 0 sama dengan 2x min 6. Berarti kita pindah ruas min 6 nya ke kanan ke kiri, sorry, jadi plus 6 sama dengan 2x. X nya berapa? 6 dibagi 2 pi. Oke, kata kuncinya 3. Berarti kalian membuat garis bilangan yang berangka 3. Nah, kita bikin garis bilangan yang terangnya angka 3. Jadi nanti ada daerah di kanan 3 sama daerah di kirinya 3. Kalian pilih aja random angka yang di kanannya 3 berapa, angka yang di kirinya 3 berapa. Masukin ke F aksen. Aksen X nya tadi 2x min 6. Kita masukin berapa, untuk kirinya 3 berapa, angka 2 boleh, tapi senangnya angkanya 0 karena di kirinya 3 kan angkanya 0 ada kan. Nah berarti kita milihnya yang gampang aja karena biar dikaliin mudah gitu. Kita masukin 0 kalau yang di kirinya, kalau yang di kanannya Pak Jong masukin angka 4. Angka 3 kan kanannya 4 kok. Yang 0 dulu, 2 kali 0 min 6, 2 kali 4 min 6. Ini berapa? 6. Yang ini 8 kurangi 6 ya, yang ini negatif toh, yang ini negatif, yang ini positif. Berarti yang di kirinya itu negatif, yang di kanan itu positif. Nggak mesti ini minus ini plus terus loh ya, jadi bisa jadi nanti yang sini plus yang sini minus tergantung soalnya. Oke, berarti yang ditanyakan adalah naik itu berarti kita pilih yang positif. Berarti kita tulis X di sini, terus kita kasih apa, tanda kurang dari. Nah, berarti jawabannya ini X lebih dari 3 atau 3 kurang dari X ya. Jadi fungsinya naik itu saat F aksen lebih dari 0 atau positif, saat kapan intervalnya X lebih dari 3. Jadi fungsi naik saat X lebih dari 3. Selesai. Ini jawabannya ini, intervalnya. Ya, contoh soal nomor 2 gitu. Nah setelah ini Pak Juang contohin lagi satu soal untuk yang fungsinya ini X nya pangkat 3. Jadi enggak cuma X kuadrat aja, tapi X nya pangkat 3. Ini nggak usah kita gambar ya, kalian bisa coba gambar sendiri. Nanti kalian bisa mengetahui kalau nanti batasnya itu angka 3 itu fungsinya dikatakan berubah dari naik jadi turun atau dari turun jadi naik, bisa kalian cek sendiri ya. Karena di sini kompetensinya bukan menggambarnya, tapi kalian harus bisa mencari interval itu ya. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 soalnya adalah ini. Pada interval berapakah fungsi X pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 2. Nah, sekarang X nya pangkat 3. X pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 2 itu kapan dikatakan naik atau turun? Kalian harus cek kapan naiknya, kapan turunnya. Katakan naik atau turun. Berarti jawabannya dua ya nanti ya. Jadi fungsi ini dikatakan naik kapan, fungsi turun dikatakan, dan fungsinya turun dikatakannya kapan ya kapan. Oke, jawab. Kita turunkan kayak tadi sama, turunin sekarang X pangkat 3 turunin 3 kali 1 3, X nya diturunin 1 pangkatnya dari pangkat 2 min 6 X kuadrat, 2 kali min 6 berapa? Min 12. X nya turunin 1 pangkatnya, X pangkat 1 berarti ditulis ya, min 12X plus 9X 9X diturunin jadi 9, X nya 2 ya, 2 diturunin 0. Nah, terus kita nolkan. Setelah itu kita nolkan 0 sama dengan 3x kuadrat min 12x plus 9. Kita cari x nya kan gimana ini? Kita cari x nya dengan cara apa? Pemfaktoran ya, jangan sampai dilupakan cara memfaktorkan gimana. Kita faktor ini 3x kuadrat, faktor pemfaktoran itu yang ini dulu. Iya, jangan tidak harus bisa loh ya, Pak Jong nggak ngajarin faktorannya di sini, kalian harus bisa ya. Nanti lama banget kalau Pak Jong ngajarin faktoran juga.
Nah, untuk lebih mudah, ini kan lipatan 3 semua nih. Berarti kita bisa membagi dengan angka 3 biar lebih mudah memfaktorkannya ya. Kita dulu dari ini semua dibagi 3. Kalau dibagi 3 berarti ini nggak mesti. Kalau dibagi 3 ini semua ya, kiri kanan, ruas kiri sama ruas kanan. 0 dibagi 3 itu 0. 3 dibagi 3 1, berarti tinggal x kuadrat. Ini 12 dibagi 3 min 4. 9 dibagi 3. Baru nih kalian faktor aja. Apa? Berarti di sini nanti x-nya ada 2 nilainya, nggak cuma 1 kayak tadi. Kalau kayak tadi kan nggak usah faktoran, ya. Jadi Pak Juang kasih contoh soalnya 2 jenis. Yang pertama tadi x-nya cuma 1 nilainya, kalau ini x-nya 2 nilainya. Karena harus memfaktoran. Yang dikalikan itu 3, positif 3, yang dijumlahin min 4. Angka berapa? Ini x sama e karena dikaliin x kuadrat. Ya, berarti kalian harus mencari angka yang dikaliin itu positif 3, dikaliin kalau dijumlahin itu minus 4. Berarti angkanya adalah minus 1 sama minus 3. Min 1 kali min 3 berapa? Plus 3. Min 1 tambah min 3, min 4. Jangan sampai lupa cara faktorannya. X min 1 sama x min 3. Berarti kita punya 2 nilai x yang berbeda. Yaitu yang pertama x min 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1. Atau x min 3 sama dengan 0, maka x sama dengan ini nilainya. Ini x min 1 dari ini, x min 3 dari ini, ya. Ini kita punya 2 nilai x kata kuncinya di sini. Terus kita masukkan ke garis bilang 1 sama 3, angka 1 sama angka 3. Angka 1 dulu berarti, baru angka 3. Kan urut dari kiri itu dari yang kecil ke kanan yang besar. Nanti tengah sini ada angka 2, kiri sini ada angka 0, kanan sini ada angka 4, dan seterusnya. Terus habis itu caranya sama, masukkan angka random. Kalian milih mau yang mana, tapi harus konsisten. Yuk, kita masukkan ke f aksen x-nya. Apa tadi f aksen x-nya? 3x kuadrat, 3x kuadrat, tidak apa-apa. F aksen x-nya adalah 3x kuadrat min 12x. F aksen mau yang mana nih? Kita pilih dulu angkanya ya. Di sini ada 3 daerah. Kalau tadi ada 2 daerah, kalian pilih aja 1 daerah. Nanti yang daerah lain itu nanti akan menyesuaikan. Biasanya tandanya selang-seling ya. Kalau yang udah ingat atau masih ingat kemarin pas kelas 1 ya. Pak Juang mau masukin 0 aja nih, daerah di kirinya angka 1. Ini daerahnya berapa? Nanti kita bisa cek dengan cara memasukkan itu dengan angka 0. Nanti kita gambar di sini daerah. Berarti ini f aksen 0 berapa? 3 kali 0 kuadrat min 12 kali 0 plus 9. Jadi jawabannya 9. Ini kan 0 semua, berarti positif. Positif, berarti sini positif. Kalau sini udah positif, otomatis sini minus, sini plus. Karena selang-seling. Kalau nggak percaya, masukin yang angka 2 nih. Daerah di tengah sini itu angka 2 masukin ke sini, itu nanti hasilnya minus, yakin. Ya, coba aja. Terus kalian kalau masukin angka 4 nih, daerah di kanan angka 3, angka 4 mau masukin itu, x-nya ganti angka 4, jadi positif nanti hasilnya. Berapapun angkanya, tapi pasti positif. Gitu ya. Coba, tolong dicoba biar yakin. Nah, maka kita cari intervalnya dengan cara tadi. Kita kasih x di sini, kita kasih x di sini, kita kasih x di sini. Terus kita kasih tanda kurang dari, selalu kurang dari, kurang dari, kurang dari, kurang dari. Berarti tadi yang positif itu naik, yang negatif itu turun. Berarti di sini itu naik. Ini interval naik nih. Ini interval turun. Ini interval naik. Nah, pertanyaannya apa? Naik sama turun. Berarti kamu harus tulis semua. Kondisinya kapan sih fungsi ini dikatakan naik, kapan fungsi ini dikatakan turun. Ini intervalnya dari kita tulis. Jadi fungsi naik saat kapan? Ya, fungsi naik saat x kurang dari 1.
Fungsi naik itu saat X kurang dari 1, positif nih loh. Ini naik nih, positif. Sama kapan? Nggak cuma satu, ada dua interval, X kurang dari 1 sama X lebih dari 3. Fungsi naik saat X kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Tuh, fungsi naik saat ini, fungsi naiknya saat ini. Nah, terus kalau fungsinya turun, fungsi turun saat kapan? Fungsinya turun saat ini nih. Nih, fungsinya turun itu saat X-nya di antara angka 1 sampai angka 3. Ditulis nih, 1 kurang dari X kurang dari 3. Fungsinya turun saat 1 kurang dari X kurang dari 3. Oh. Nih. Jadi dua jawabannya. Fungsi naik saat X lebih dari 3 atau X kurang dari 1. Fungsinya turun saat X di antara 1 sampai 3. Ini bacanya tuh X di antara 1 sampai 3. Kan dia di tengah antara 1 sampai 3. Angka 1 sampai 3 itu ya angka 2, angka 1,5, sama banyak sekali. Ya. Jadi ada dua jawaban. Kalau nanti disuruh mencarinya cuma fungsi naik, jawabannya ya ini aja. Tapi kalau sama soal disuruh nyarinya dua-duanya, ya dua-duanya harus dijawab. Tapi kalau hanya disuruh nyari salah satunya, kapan fungsi ini dikatakan turun? Ya jawabannya ini nih. Kalian silang bilang kayak ini atau di uraian. Tapi kalau kalian diminta fungsi naik sama turun, ya ini saat ini mereka. Saat ini naik, saat ini turun. Selesai. Ya. Oke. Mungkin ini aja video Pak Juang kali ini, yaitu pembahasan fungsi naik dan fungsi turun. Ya, karena ini adalah subbab yang penting juga nih di turunan, karena di turunan itu ada kisi-kisinya, itu juga ada ini juga, biar kalian nanti pas PAT itu bisa mengerjakan. Ya, syukur-syukur nanti kalau misal Pak Juang yang bikin soal PAT-nya penilaian akhir tahun, ya berarti kalian tentu saja harus mempelajari ini, karena Pak Juang akan memasukkan ini juga ke dalam PAT. Tapi Pak Juang nggak akan ngasih soal yang sulit-sulit kok. Yang penting semua itu ada di sumbernya, ada video-video pembelajarannya Pak Juang. Ya, oke, masih ada beberapa video lagi, nanti mungkin 1 atau 2 lagi yang akan Pak Juang upload untuk menambahkan materi subbabnya yang belum tercover. Jadi tunggu aja, nanti Pak Juang akan selalu kontak sama wali kelas kalian, mungkin biar kalian bisa belajar sebelum KAT. Ya, oke, terima kasih sudah menonton videonya Pak Juang. Semoga penjelasan Pak Juang bisa lebih mendalamkan kalian atau lebih mencerahkan kalian tentang matematika ya, khususnya matematika wajib kalau video ini. Dan silakan kalian pun kalau misalnya nggak diajar Pak Juang matematika wajibnya, boleh kok juga nonton ini, karena ini adalah sumber ilmu ya. Jadi silakan tetap semangat belajar, jangan patah semangat belajar karena kita nggak bisa ketemu secara langsung ya. Yang penting kalian bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan media apa saja. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video Pak Juang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan interval kapan fungsi pada interval manakah fungsi x kuadrat 6x Oke, baik, kita lanjut ya. Sekarang adalah